Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 13. Ajakan Penegakan. Sinfasyang Sutra Teratai episod 1374. Mengikuti pandangan mata Buddha dan menantikan perintah Buddha. Tubuh dan batin ditetapkan pada satu posisi, serta kedua tangan dikatupkan. Satu hati artinya memfokuskan pikiran dengan maksud hati yang tulus. Dari kehidupan ke kehidupan, membangun ikrar agung dan mengikuti ajaran suci. Penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Tekun dan sungguh-sungguh dalam membangun ikrar agung. Bersungguh hatilah. Kita harus senantiasa bersungguh-sungguh menjaga batin kita untuk tetap fokus dari sebersit tekad awal. Sepanjang masa kehidupan kita selanjutnya, kehidupan demi kehidupan tetap satu hati. Jadi, dimanapun tubuh kita berada, batin kita juga harus ada di sana. Saat mendengarkan sutra ini, batin kita hadir di saat ini, duduk di sini, tubuh kita ada di sini, dan batin kita juga ada di sini. Konsentrasi ditetapkan pada satu posisi, mengacu pada saat ini sekarang, yang juga berarti setiap momentum dalam setiap hari, semuanya sama. Seperti yang dikatakan semalam, waktu yang lama dapat diukur dalam masa hidup, dalam kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Ada jangka waktu yang lama, periode pendek adalah jam, hari, dan seketika ini semua disebut waktu. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, yang berarti kita harus mempertahankan tekad kita saat ini, bahkan setelah kalpa sebanyak butiran debu, bahkan setelah masa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, tetap dengan tekad awal. Pikiran akan mengikuti tubuh seperti demikian. Ditetapkan pada satu posisi. Yang kita bahas saat ini adalah apa yang terjadi pada persamuhan Dharma Sutra Teratai. Semua orang yang mendengarkan Dharma juga menggunakan batin yang sama. Fenomena dan prinsip kebenaran harus berpadu bersama. Fenomena mengacu pada waktu itu dan peristiwa yang terjadi. Semua orang duduk bersama. Tubuh dan batin ditetapkan pada satu posisi, serta kedua tangan dikatupkan. Semua ini adalah sesuatu yang dapat terlihat. Inilah yang disebut dengan fenomena. Jika satu hati artinya memfokuskan pikiran dengan maksud hati yang tulus. Ini mengacu pada prinsip kebenaran. Batin kita seharusnya memanfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Dengan cara seperti ini untuk menggambarkan hal tersebut, ini adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan prinsip kebenaran yang mendalam tersebut. Ini adalah sebersit pikiran yang dapat dipertahankan selamanya. Berharap kita semua dapat mempertahankan sebersit pikiran tersebut. Memfokuskan pikiran adalah menunjukkan hati kita yang paling tulus. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sebenarnya, itu adalah batin kita. Ketulusan adalah prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kita semua harus menyatukan hati dengan kebenaran. Kita harus memulainya dengan satu hati,
Satu hati artinya pikiran yang terfokus tanpa bercabang. Setulus hati dengan hati kita yang paling tulus, pikiran dengan penuh ketulusan hati. Jadi, ketika fenomena dan prinsip berpadu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesadaran berpadu dari prinsip. Ini memerlukan fenomena dan prinsip yang saling berpadu. Kita harus sangat bersungguh hati. Dalam sekejap waktu yang sangat singkat, inilah yang bisa muncul sebersit niat di antara kita. Bertahanlah dengan cara ini, maka sebersit pikiran ini adalah dari kehidupan ke kehidupan membangun ikrar agung. Beginilah cara para Buddha dan Bodhisattva datang, membangkitkan sebersit niat pikiran dalam waktu yang panjang dan abadi. Kita sering memperbincangkan hal ini. Keabadian ini tidak ada awal dan akhir. Ini tidak ada cara. Terus mencari tahu kapan waktunya dimulai. Disebut juga tanpa awal. Dahulu kala adalah demikian, sekarang juga demikian. Begitu juga di masa yang akan datang. Inilah namanya ikrar agung. Dengan ikrar agung ini, mengikuti ajaran suci. Beginilah cara para Buddha dan Bodhisattva datang, yaitu perpaduan antara batin dan prinsip kebenaran, terus-menerus tanpa henti datang ke dunia ini, tidak membiarkan dia tersesat. Ketulusan inilah yang menjadi pedoman. Jadi, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan adalah ketekunan. Sebelumnya kita bahas tentang 4 ikrar agung. Kita sering berkata, dikarenakan menyebarkan dharma dan membangun mazhab sangat penting dan tergantung pada ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Ketika kita mempelajari Dharma Buddha, kita harus memiliki 4 ikrar agung. Insan suci yang memasuki mazhab suci menjadi insan suci harus mengamalkan sesuatu yang diajarkan. Kita harus menyebarkan Dharma dan harus membangkitkan tekad. Sama seperti Buddha, Buddha juga harus membangun ikrar. 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Kita mesti dengan niat tulus. Hanya dengan ketulusan kita bisa membangun ikrar agung. Masuk ke tengah orang banyak tanpa takut akan kesusahan, kerumitan, dan waktu yang panjang. Kita harus gagah berani dan tekun bersemangat. Hanya dengan batin yang tulus, kita baru bisa dengan sepenuh hati dan tekad penuh gagah berani dan tekun bersemangat. Ini adalah ketulusan. Kita perlu ketulusan untuk bisa berikrar menyelamatkan para makhluk. Kita juga membutuhkan kebenaran. Hanya dengan kebenaran kita bisa melenyapkan kerisauan. Kita juga harus memiliki keyakinan hati. Barulah kita bisa berikrar untuk mempelajari metode pintu Dharma. Batin kita juga harus kesungguhan. Baru kita bisa berikrar untuk mencapai kebuddhaan. Ini adalah dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kita harus bersungguh-sungguh dan demikian tekun. Artinya kita tidak berani bermalas-malasan. Dalam batin kita, tekun adalah giat bersemangat.
4 ikrar agung: ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kita harus sungguh-sungguh, demikianlah untuk membangun ikrar agung. Inilah kita setiap orang harus bersungguh hati, tidak peduli kapan, dimanapun kita berada. Tubuh dan batin harus ditetapkan pada satu posisi untuk menunjukkan maksud hati yang tulus sejak masa tanpa awal. Sejak kita membangkitkan tekad dan ikrar hingga masa mendatang. Kita harus demikian dari kehidupan ke kehidupan membangun ikrar agung. Kita mengikuti ajaran yang benar. Kita harus penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dan tekun dan sungguh-sungguh dalam membangun ikrar agung. Dengan cara inilah kita dapat mencapai tujuan kita. Jadi, kita harus bersungguh hati. Kita jangan gunakan manusia awam seperti kita, hanya berada di tengah orang, permasalahan dan benda. Demikian dalam kesibukan dan suka duka. Dengan begitu kita tidak akan pernah maju. Saat kita sibuk dalam hidup, kita harus bersungguh hati. Arah tujuan ditetapkan dengan benar. Giat bersemangat selangkah demi selangkah. Jika arah tujuan tidak tepat, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jadi, kita harus tulus dan bersungguh hati. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahasnya. Banyak sekali bodhisattva hadir di sana. Sebenarnya ada berapa banyak? Sangat banyak. Ini tidak dapat dihitung jumlahnya. Seperti yang sering disampaikan kepada semua orang. Ini digunakan untuk mewakili kondisi pikiran. Yang paling penting adalah para biksu dan biksuni. Sebelumnya dan sesudahnya menerima peramalan dari Buddha. Semua orang bersedia membangkitkan tekad. Namun setiap orang tidak berani kembali ke dunia saha. Meskipun semua orang telah membangkitkan tekad, namun para makhluk di dunia saha sangat keras kepala, tidak berani kembali ke sini. Mereka membangkitkan tekad untuk pergi ke dunia lain. Ini adalah tekad dan ikrar dari semua orang. Dalam batin Sang Buddha merasa sangat tak berdaya. Murid-murid ini mendapat pengajaran selama lebih dari 40 tahun lebih, sejak mereka mempelajari kendaraan kecil. Mereka dibimbing dengan sabar dan secara sistematis, hingga akhirnya mereka tahu akan kebenaran sejati dari kendaraan tunggal. Prinsip kebenaran ini telah dipahaminya, yakni bab perumpamaan. 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. Ini juga mereka telah memahaminya. Terutama mereka telah memahaminya. Bab keyakinan dan pemahaman juga menunjukkan bahwa para murid mendeskripsikan mereka sendiri. Hubungan antara sesepuh dengan anak malang. Deskripsi mereka sangat tepat, namun hingga saat ini, bahkan masih ada mutiara di balik baju, tetapi dia sendiri tidak tahu. Ini adalah prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal. Sepertinya semua orang telah menemukannya, menghayati dan memahami ajaran dari kendaraan tunggal. Namun, setiap orang masih belum berani membangkitkan ikrar kembali ke dunia saha untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Meskipun mereka telah membangkitkan ikrar, mereka juga ingin pergi ke dunia lain. Namun Buddha Sakyamuni adalah dari kehidupan ke kehidupan selalu berikrar datang ke dunia saha.
dunia yang penuh penderitaan yang tak tertahankan. Beliau dari kehidupan ke kehidupan memiliki tujuan utama untuk datang ke dunia. Namun, murid-murid ini tidak berani meneruskan tekad Buddha. Ini adalah ikrar dia terhadap para murid. Walaupun Yasodhara juga memperoleh peramalan, 6.000 biksuni yang dipimpin oleh Mahaprajapati juga telah menerima peramalan. Namun mereka juga berikrar, saya bersedia mengamalkan sutra teratai. Saya bersedia menyelamatkan para makhluk. Namun saya tidak berani di dunia saha. Saya juga mau pergi ke dunia lainnya. Buddha terdiam, matanya menyapu ke segala arah untuk melihat murid-muridnya yang ada di persamuan. Apakah di antara kalian tidak ada orang yang bersedia bertekad? Apakah di antara kalian tidak ada orang yang mau untuk menyelamatkan para makhluk di dunia saha? Mengapa semuanya mau meninggalkan dunia saha ini? Tidak bersedia untuk menyelamatkan para makhluk di dunia ini. Dunia saha selamanya akan diisi oleh para makhluk yang keras kepala dan dalam kebingungan. Apakah tiada orang yang bersedia untuk mengajar dan membimbing? Apa yang akan terjadi dengan tempat ini? Karena itu, kesungguhan hati Sang Buddha, matanya melihat sekeliling pada setiap orang. 800.000 koti Nayuta Bodhisattva Mahasattva. Mahasattva adalah Bodhisattva Agung. Kemarin sudah sampaikan pada semua orang. Pada saat bab kemunculan stupa mustika, belahan raga dari Sang Buddha dikumpulkan bersama dari segala penjuru. Apa yang disebut belahan raga dari Sang Buddha, yaitu Dharma, Dharmakaya, tubuh Dharma, Dharmakaya dari Buddha. Dharma yang dibabarkan ada di batin setiap orang. Satu Dharma yang di dalam batin setiap orang mengubah para makhluk yang tak terhingga memiliki kesan batinnya sendiri. Ketika saya mendengar hal ini, saya sudah mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal saja. Bahkan ada orang yang mengerti ribuan hal dengan hanya mendengarkan satu hal saja. Ini adalah prinsip kebenaran, masuk ke dalam batin, dengan sendirinya memahami prinsip kebenarannya lebih banyak. Prinsip kebenaran berada di mana-mana. Sang Buddha memulai permulaan awal untuk kita, menunjukkan arah. Agar kita memahami, sebenarnya setiap orang memiliki kebijaksanaan yang sama dengan Sang Buddha. Kita setiap orang mengetahui alam semesta. Ada kebenaran sejati di mana-mana. Kebijaksanaan semua makhluk setara dengan Sang Buddha. Berapa banyak lautan kesadaran yang ada pada sifat hakiki para makhluk. Asalkan semua orang bergerak, Dharma setiap orang, Dharmakaya itu ada. Jadi Sang Buddha melihat 800.000 koti Nayuta Bodhisattva, Mahasattva, bahwa semua orang memiliki sifat kebuddhaan. Hanya karena sebersit niat manusia awam yang sesat, sehingga kerisauan dan kebodohan menghalangi batin kita. Jika kita bisa mendapatkan satu prinsip kebenaran sejati, maka akan dapat mengurangi satu ketidaktahuan. Jika bisa demikian, maka ketidaktahuan dan kerisauan akan lenyap, dan Dharma yang kita paham akan bertambah. Satu tata gata dalam satu Dharma.
Karena kita telah belajar ajaran Buddha, maka dengan ajaran demikian harus selalu mempraktikkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita mendengarkan Dharma, itu adalah mengikuti Dharma. Kedepan mempraktikkan Dharma di masyarakat. Kemarin, hari ini mendengar lagi, lebih paham lagi, maka kita harus berdasarkan Dharma. Setiap saat sesuai prinsip kebenaran terjun ke masyarakat. Kita harus bersungguh hati memahami ini. Dengan melalui satu peristiwa, kita akan tumbuh satu kebijaksanaan dan mengurangi satu kerisauan. Agar semua orang melenyapkan kerisauan, kebijaksanaan bertumbuh. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya bodhisattva. Benih sebab seharusnya tak henti bertumbuh. Jalan semakin hari semakin mantap. Arah juga semakin terang, jelas. Perlahan-lahan mendekati tingkat kesucian. Dari tingkat kemuliaan mendekati ke tingkat kesucian. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Para murid semua duduk di sana. Sang Buddha melihat mereka dengan penuh harapan. Tekad mereka bisa secepatnya muncul. Mereka tidak boleh hanya membangkitkan tekad pada dunia lain. Mereka harus sadar. Tekad mereka bisa secepatnya muncul. Mereka tidak boleh hanya membangkitkan tekad pada dunia lain. Mereka harus sadar bahwa Dharma dimaksudkan untuk digunakan di dunia saha. Sang Buddha dengan susah payah mengajarkan kita demi para makhluk di dunia saha. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha. Untuk mengajar dan mengubah para makhluk di dunia saha, Sang Buddha melihat mereka yang mengelilingnya sebagai cara untuk menandakan niatnya. Semua orang mau pergi ke dunia lain, ini mengkhawatirkan saya. Siapa yang bersedia untuk mengajar para makhluk yang keras kepala tentang masa depan dunia saha? Sang Buddha ingin mengekspresikan perasaannya, bagaimana beliau mengkhawatirkan tentang para makhluk di dunia saha. Tekad semua orang menunjukkan bahwa mereka belum bisa sepenuhnya memahami maksud hati Sang Buddha. Maka Sang Buddha dengan mata memandang semua orang sekilas, berharap semua orang bisa memahami maksudnya. Ini menjelaskan tentang tingkatan dari kebajikan mereka. Mengikuti maksud dari pandangan Buddha, mereka meninggalkan tempat duduk untuk maju ke depan, lalu mencurahkan segenap pikiran untuk menyampaikan kalau mereka ingin menegakkan sutra. Apa boleh buat setelah mempertimbangkan karma kebajikan sendiri dikhawatirkan masih belum mencukupi. Mereka berpikir untuk memohon dan menunggu perintah dari Buddha untuk menyebarkan Dharma menakjubkan ini secara luas. Jadi di tengah itu, para bodhisattva telah mencapai tingkatan Avaivartika. Sang Buddha selalu memberi semangat. Seharusnya tidak mundur lagi. Kemarin sudah kita bahas, seharusnya tidak mundur lagi. Harus bertekad datang ke dunia saha untuk menyelamatkan para makhluk. Semua orang bisa mengerti maksudnya. Jadi, mengikuti maksud dari pandangan Buddha, semua orang sudah memahami, sangat banyak orang. Mereka meninggalkan tempat duduk untuk maju ke depan, untuk merenungkan, berharap dapat menyampaikan. Saya bersedia menegakkan sutra di sini. Namun semua orang telah berikrar untuk pergi ke dunia lain. Sekarang Sang Buddha diam,
menggunakan mata memandang mereka. Setelah semua orang berikrar, Sang Buddha masih belum puas, menggunakan mata memandang mereka kembali. Semua orang merefleksikan diri terhadap kebajikan masing-masing, mempertimbangkan moral kebajikan sendiri. Syair 5 perenungan sebelum makan. Apakah semuanya masih ingat? Mengukur moral kebajikan diri sendiri. Sebenarnya ada berapa banyak? Saya sudah melakukan berapa banyak? Apakah saya sudah pantas? Masih belum berani mengungkapkannya. Semua orang masih diam, tidak berani berkata-kata. Sang Buddha juga diam. Mata memandang semua orang. Namun ada sebagian orang mengerti. Mereka segera bangkit, juga mengatupkan kedua tangan, juga dengan sangat tulus, menggunakan pemikiran mereka mau menunggu Sang Buddha membuka mulut, berharap Sang Buddha memberikan perintah. Seandainya Anda tidak ingin saya ke tempat lain, maka saya akan berada di sini, yaitu hendak menunggu perintah dari Buddha. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Maksud sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan memandang pada 800.000 koti Nayuta Bodhisattva Mahasattva. Seluruh bodhisattva ini adalah bodhisattva Avaivartika yang memutar roda Dharma ketidakmunduran, Avaivartika Dharma Cakra, dan memperoleh segala dharani. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Oleh karena itu, 800.000 koti Nayuta, para bodhisattva Mahasattva, semua telah menjadi bodhisattva agung yang tidak mundur. Seharusnya mendengarkan Dharma juga semua masuk ke batin. Sang Buddha membabarkan begitu banyak Dharma. Setiap Dharma masuk ke dalam hati setiap orang. Adalah tubuh Dharma Sang Buddha. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Ini ada di 800.000 koti Nayuta. Angka itu untuk menyatakan bahwa setiap orang harus memegang teguh satu Dharma dan menghasilkan Dharma tak terhingga. Harus membangkitkan tekad masuk terjun ke kerumunan orang. Seharusnya ini semua adalah bodhisattva agung. Niat pikiran ini tak terbatas dan tak terhitung. Setiap orang memiliki niat pikiran. Setiap orang memiliki pandangan dan pemahaman. Pandangan dan pemahaman sangat banyak, maka angka-angkanya kita harus bersungguh hati. Satu tathagata dalam satu dharma. Terlebih lagi telah membangkitkan tekad bodhisattva dan 6 paramita dan segala prakteknya. Ketika benih sebab itu telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian, begitu banyak orang yang hadir, maka ada begitu banyak 800.000 koti Nayuta, sangat banyak. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, orang-orang ini segera mereka bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha. Sepenuh hati mengatupkan kedua belah telapak tangan, seraya berpikir demikian. Seandainya Bhagawan menyerukan kepada kami sekalian untuk menegakkan dan membabarkan sutra ini, maka kami akan mengikuti perintah Buddha dan menyebarkan Dharma ini secara luas. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Orang-orang ini juga sedang menunggu Sang Buddha melihat mereka seperti ini, menyadari arti dari Sang Buddha,
maka dengan segera bangkit dari tempat duduknya dan mendatangi Sang Buddha, mengatupkan kedua tangan. Hati semua orang juga sangat tulus, yaitu ingin menanti perintah dari Buddha. Segera mereka bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha, sepenuh hati mengatupkan kedua belah telapak tangan. Semua bodhisattva agung telah menunaikan segala ajaran dari praktik dan benih sebab telah sempurna. Ketika 800.000 koti Nayuta bodhisattva melihat pandangan Buddha, mereka memahami benar dan tahu kalau kesempatan telah tiba. Itu sebabnya mereka bangkit dari tempat duduk dan mengatupkan kedua belah tangan dengan penuh etika, lalu memberi hormat kepada Buddha. Ini adalah semua bodhisattva agung telah menunaikan segala ajaran dari praktik dan benih sebab telah sempurna. Para bodhisattva mahasattva ini, orang-orang yang dilihat oleh Sang Buddha ini, semua adalah bodhisattva agung, sudah menunaikan segala ajaran dari praktik, segala ajaran yang sudah didengar. Satu Tathagata dalam satu Dharma. Segala ajaran yang didengar terdapat di dalam batin. Karena demikian, hati penuh welas asih. Penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan masuk ke tengah orang banyak. Mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. 800.000 koti Nayuta. Kita sudah seharusnya bersungguh hati. Ini adalah sebuah perumpamaan untuk menggambarkan ajaran yang didapat oleh batin setiap orang. Seharusnya sudah sangat banyak, karena setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebuddhaan. Memperoleh sebuah ajaran sudah seperti memperoleh puluhan jutaan koti tak terhingga. Maka, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Seharusnya kita semua sudah jelas. Maka, melihat pandangan Buddha, pada dasarnya hal-hal yang sudah dimengerti oleh kita sangat banyak. Hanya saja belum ada keberanian, tidak berani di dunia saha, berpikir untuk menghindari. Sebenarnya pandangan Sang Buddha hanya sekilas melihat sudah memahami maksud dari Buddha. Mereka memahami benar dan tahu kalau kesempatan telah tiba. Sudah memahami maksud dari Sang Buddha, juga mengetahui bahwa saat inilah yang paling dikhawatirkan oleh Sang Buddha, yang sungguh-sungguh menjadi perhatian. Saatnya untuk merekrut orang yang akan membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Kita semua seharusnya memahami. Itu sebabnya, oleh karena itu, mereka semua bangkit dari tempat duduk, mengatupkan kedua belah tangan dengan penuh etika. Ini sebagai wujud, semuanya sangat tulus, menghormati Sang Buddha. Maka menggunakan sikap demikian untuk menunjukkan penghormatan kepada Buddha. Seraya berpikir demikian, seandainya Bhagawan menyerukan kepada kami sekalian untuk menegakkan dan membabarkan sutra ini, dalam batin semua hadirin berpikir demikian. Seandainya kami menerima perintah dari Bhagawan agar menerima, menegakkan, membaca dan membabarkan kitab sutra ini, karena mengikuti maksud dari pandangan mata Buddha, makanya meninggalkan tempat duduk dan maju ke depan.
Mereka berkeinginan untuk menegakkan sutra ini. Namun apa boleh buat, dalam hati memang berpikir, tapi tidak terucapkan. Makanya berpikir demikian dan dengan hormat menanti perintah dari Buddha. Jadi, seraya berpikir demikian, seandainya Bhagawan menyerukan kepada kami sekalian untuk menegakkan dan membabarkan sutra ini. Ini adalah pikiran semua orang, hanya menunggu. Kami juga menunggu. Berhubung sudah membangkitkan tekad seperti ini, jika Sang Buddha berniat untuk menyuruh kami tinggal di dunia saha, maka harus menunggu Buddha mengatakannya kepada kami. Jadi, seandainya Bhagawan menyerukan kepada kami sekalian, menyuruh kami semua menerima, menegakkan, membaca, dan membabarkan kitab sutra ini, menyuruh kami untuk menegakkan kitab sutra ini di tempat ini, jika Sang Buddha bersedia buka suara untuk mengatakan kepada kami, menyerukan kepada kami, kami juga bersedia. Oleh karena itu, mata Sang Buddha menatap sejenak. Kita sering mendengar, mata master melihat saya sejenak, hanya melihat sekilas, saya sudah tahu. Saya juga sering mendengar orang memberitahu saya seperti ini. Maka saya, ada masalah apa? Begitu mengatakan setelah jawaban keluar, maka saya bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Mata melihat sekilas saja sudah tahu. Betul, mata melihat sekilas saja sudah tahu. Jadi, meninggalkan tempat duduk sangat hormat. Jadi bukan bertanya sambil duduk. Masih harus segera berdiri meninggalkan tempat duduk. Dengan demikian menyatakan rasa hormat kepada Buddha. Jadi, mereka berkeinginan untuk menegakkan sutra ini. Namun apa boleh buat, dalam hati memang berpikir, tapi tidak terucapkan. Kami ada berpikir seperti demikian untuk mengikuti harapan Buddha, hendak menegakkan sutra di tempat ini. Namun apa boleh buat, hendak mengungkapkan hal ini, tapi tidak terucapkan. Jadi, makanya berpikir demikian dan dengan hormat menanti perintah dari Buddha. Masih menunggu Buddha menyuruh kami menegakkan sutra ini. Oleh karena itu, maka kami akan mengikuti perintah Buddha dan menyebarkan Dharma ini secara luas. Asalkan Buddha mengatakan kepada kami, maka kami akan bersedia mengikuti ajaran Buddha. Kami bersedia di tempat ini untuk membabarkan kitab sutra ini. Ini adalah maksud hati dari Bodhisattva. Jadi, selanjutnya berpikir demikian. Sekarang Buddha diam 1000 bahasa dan tidak memberikan seruan apapun. Lalu apa yang hendaknya kami lakukan? Para bodhisattva lalu mengikuti kehendak Buddha dengan hormat, serta ingin menunaikan ikrar semula dari mereka sendiri. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Sebenarnya, setiap orang memiliki harapan ini. Hanya saja setelah Sang Buddha melihat kita, beliau diam 1000 bahasa dan tidak memberikan seruan apapun. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Makanya di saat itu, para bodhisattva ini mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Karena Sang Buddha tidak ingin memberikan seruan apapun, maka kita sebaiknya ungkapkan dengan mengikuti kehendak Buddha dengan hormat.
bukan hanya mengikuti kehendak Buddha dengan hormat, kita juga memiliki harapan seperti ini. Oleh karena itu, sekarang Buddha diam 1000 bahasa, artinya pasti menyimpan prinsip mendalam di baliknya. Karena belum mendengar perintah apapun, tidak berani bertindak sendiri dengan sengaja. Sang Buddha jelas-jelas ingin kita tetap tinggal di tempat ini. Kenapa tidak mau mengatakannya? Meskipun demikian, pasti ada alasan mengapa beliau diam. Sang Buddha pasti punya niatnya sendiri. Dalam batinnya pasti tersimpan dharma yang sangat mendalam. Prinsip mendalam adalah dharma yang mendalam. Pasti tersimpan kerangka pemikiran yang mendalam. Keberadaan objek batin dari dharma, makanya masih belum kemungkinan dharma yang belum pernah kita dengar. Sekarang kita harus baik-baik bersabar menunggu pengajaran Sang Buddha. Maka tidak berani bertindak sendiri dengan sengaja. Tidak berani langsung menjawab di tempat ini, makanya mereka juga diam 1000 bahasa. Selanjutnya berpikir demikian. Sekarang Buddha diam 1000 bahasa dan tidak memberikan seruan apapun. Kemudian berpikir dan berkata dalam hati seperti ini. Tetapi Buddha sampai sekarang masih saja diam 1000 bahasa. Tidak terlihat mengucapkan sepatah kata pun untuk memberikan perintahnya. Selanjutnya berpikir demikian. Sekarang Buddha diam 1000 bahasa dan tidak memberikan seruan apapun. Mereka masih tidak merasa bahwa Sang Buddha bermaksud untuk berbicara dengan mereka. Tampaknya batin beliau masih menyimpan dharma yang mendalam. Jadi, kemudian berpikir dan berkata dalam hati seperti ini. Tetapi Buddha sampai sekarang masih saja diam 1000 bahasa. Tidak terlihat mengucapkan sepatah kata pun untuk memberikan perintahnya. Sang Buddha belum memberikan instruksi yang jelas kepada mereka. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Para bodhisattva ini berharap dapat mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Untuk mengikuti kehendak Tathagata untuk mempercayakan sebagaimana disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Lalu apa yang hendaknya kami lakukan? Para bodhisattva lalu mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Kami sekalian sekarang hendaknya berbuat apa? Mengikuti kehendak Tathagata untuk mempercayakan sebagaimana disebutkan dalam bab kemunculan stupa mustika. Sekarang, akhirnya mereka memahami bagaimana di bab kemunculan stupa mustika, Sang Buddha telah memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Stupa mustika muncul. Sang Buddha mengumpulkan belahan raganya, bermaksud agar setiap orang semestinya mengembalikan dharma pada tempatnya. Beliau menginginkan mereka untuk dapat memahami dharma ini dan memahami niat baik Sang Buddha. Sekarang mereka melihat kembali pada saat itu dari bab kemunculan stupa mustika, maka mereka bersedia untuk mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Mengikuti kehendak Buddha dengan hormat terdiri dari dua hal. Pandangan mata adalah mengirimkan pesan, tidak perlu menunggu untuk diucapkan. Ingin ada orang yang mengemban dharma ini, menegakkan dan membabarkannya agar tidak hilang.
Kami sekalian akan meneruskan harapan dan mengikuti usahanya. Itulah dengan hormat mengikuti kehendak Buddha. Kenapa perlu menunggu perintah lisan lagi untuk membangkitkan ikrar? Mengikuti kehendak Buddha dengan hormat terdiri dari dua hal. 1. Pandangan mata adalah mengirimkan pesan, tidak perlu menunggu untuk diucapkan. Karena Buddha memandang kita seperti ini, kita sendiri harus memahami mengapa kita masih harus menunggu Buddha untuk memberitahukan kita lagi. Kedua, ingin ada orang yang mengemban dharma ini, menegakkan dan membabarkannya agar tidak hilang. Kedua, Buddha memandang kita seperti ini, menandakan bahwa dia berharap setiap orang dapat mengambil tanggung jawab atas dharma ini, supaya dharma ini tidak padam, jangan sampai menghilang di dunia. Maka, kami sekalian akan meneruskan harapan dan mengikuti usahanya, yaitu dengan hormat mengikuti kehendak Buddha. Kita seharusnya mewariskan tekad Buddha. Tekad Buddha adalah memasuki dunia saha yang butuh kesabaran dari kehidupan ke kehidupan. Kita seharusnya harus bersungguh-sungguh meneruskan harapan dan mengikuti usahanya, yaitu dengan datang ke dunia untuk membabarkan dharma. Ini adalah dengan hormat mengikuti kehendak Buddha. Mengapa masih perlu menunggu Buddha untuk memberitahukan kita? Kenapa perlu untuk membangkitkan ikrar? Kita seharusnya mulai membangkitkan ikrar, serta ingin menunaikan ikrar semula dari mereka sendiri, serta ingin menunaikan praktik dan ikrar yang semula ada dan dilatih oleh para bodhisattva. Ikrar semula, jalan dari kendaraan tunggal, ekayana. Setelah mencerahkan diri sendiri, selanjutnya mencerahkan orang lain, serta ingin menunaikan ikrar semula dari mereka sendiri. Tidak perlu menunggu Buddha untuk memberitahu, kita sendiri juga memiliki ikrar yang demikian. Oleh itu, serta ingin menunaikan praktik dan ikrar yang semula ada dan dilatih oleh para bodhisattva, yang dipraktikkan setiap orang, pada dasarnya adalah ikrar yang demikian. Oleh itu, ikrar semula, jalan dari kendaraan tunggal, ekayana, setelah mencerahkan diri sendiri, selanjutnya mencerahkan orang lain. Ikrar semula ini, saya sendiri telah tercerahkan. Saya seharusnya berinisiatif untuk mencerahkan orang lain. Telah mendengar sedemikian banyak dharma, sudah memahami banyak prinsip kebenaran, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Semuanya adalah prinsip kebenaran. Saya telah jelas, saya telah memahami segalanya. Saya seharusnya mencerahkan diri sendiri lalu mencerahkan orang lain. Seharusnya diungkapkan keluar, jadi ke atas membuat genderang dharma senantiasa berbunyi, ke bawah membangunkan orang-orang yang masih dalam kebingungan agar tidak mengantuk. Inilah ikrar semula mereka. Dalam satu tindakan dapat keduanya. Maka dikatakan mengikuti dengan hormat juga memenuhi ikrar semula. Karena genderang dharma senantiasa dipukul, genderang harus dipukul baru berbunyi. Ke atas mengemban dharma ini, meneruskan tekad Buddha.
tekad suci Buddha, kita harus meneruskannya ke bawah. Kita harus membangunkan orang-orang yang masih dalam kebingungan. Jangan biarkan orang itu di sana setengah sadar, kebingungan. Di bawah ini adalah setengah sadar, ataupun seperti orang yang lagi berjalan dalam tidur, dapat membuat mereka semua terbangun. Inilah ikrar semula mereka ikrar. Inilah ikrar dalam satu tindakan, dapat keduanya. Dapat mengikuti dengan hormat harapan Buddha, juga memenuhi ikrar diri sendiri. Ini yang kita harus bersungguh hati, memahami harapan Buddha. Jangan membuat Buddha kecewa. Buddha sangat mengharapkan mengajak orang dengan Dharma. Kita terus-menerus babarkan. Buddha mulai dari bab guru Dharma. Terus mengharapkan setiap orang baik-baik memahami Dharma, juga harus memahami hati Buddha. Hati Buddha, cita-cita Buddha, kita harus pahami. Berharap sutra dapat selamanya berada di dunia. Ini tanggung jawab kita pada Buddha, meneruskan harapan. Ini dimulai dari bab guru Dharma. Ini adalah jalan yang dinantikan Buddha. Tetapi setelah peramalan, semua masih bersedia membangkitkan tekad, tetapi hendak menuju dunia lain. Sekali demi sekali, seorang demi seorang, demikian tidak berani bertahan di sini, hendak keluar sana. Pikirkan, memposisikan diri di pihak lain. Bagaimana hati bisa menahannya? Seperti Buddha yang mulai membabarkan sutra teratai, 5.000 orang meninggalkannya. Bagaimana perasaan bisa menahannya? Prinsip kebenaran yang bersamaan, kondisi yang dihadapi Buddha dengan kondisi yang kita hadapi adalah hampir sama. Hanya saja manusia awam adalah sangat egois demi keuntungan. Buddha adalah cinta kasih, bersumbangsi tanpa pamrih. Hanya demikian saja, sehingga kita harus bersungguh hati memahami hati Buddha. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, menjadikan tekad suci sebagai tekad kita sendiri. Harapan Buddha, satu tujuan utama adalah selamanya dunia saha tidak tersucikan. Satu tujuan utama ini belum tercapai. Prinsip kebenaran yang bersamaan, satu tujuan utama ini harus diselesaikan, harus berkesinambungan, harus terus-menerus berulang kali disebarluaskan, sehingga kita harus mengetahui hati Buddha, memahami tekad Buddha, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.